Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, ketahuilah bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah sementara dan kita akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha untuk berhati-hati dalam hidup yang sementara ini. Jangan sampai kita hidup sementara tetapi kita akan celaka selama-lamanya. Maka berusahalah untuk berbuat ihsan, ya. Karena ihsan itu lebih dekat kepada takwa. Perbuatan ihsan adalah lebih dekat kepada takwa. Ini adalah Gunung Pesawaran, ya. Gunung Pesawaran. Sementara sebelah sananya adalah Gunung Sukmailang. Kemudian sebelah sananya lagi adalah Gunung Betung. Jadi posisi kami ada di balik gunung. Kalau Anda melihat Gunung Pesawaran dari Wiono, ya. Kalau Anda dari Wiono, dari Tataan, atau dari Bernung, kemudian Anda melihat Gunung Pesawaran, maka kami ada di balik itu, di balik Gunung Pesawaran, ya. Jadi kami ini sekarang posisinya di situ. Nah, saya lanjutkan lagi nasihat saya untuk diri saya bahwa kehidupan kita ini adalah sangat-sangat singkat. Mungkin kita masih ingat kemarin waktu masuk SMP, rasa-rasanya baru ya sebulan yang lalu lah kita masuk SMP dalam wajah yang culun-culun, ya, memakai dasi, memakai seragam putih biru, celana pendek, ya, wajahnya wajah culun-culun. Nah, marilah kita berusaha di masa tua ini, bagi yang merasa sudah tua, untuk selalu berusaha on the track, yaitu di jalan Allah. Karena di dunia ini hanya ada dua, jalan Allah sama jalan setan. Ada yang namanya sabilillah, ada yang namanya subulus syaiton. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Demikianlah salah satu firman Allah dalam surat Al-An'am, ayatnya sekitar 150 sekian, ya. Nanti para pemirsa lihat sendiri dalam Al-Quran, ya. Jadi ketika itu Rasulullah menggaris dua garis di bawah, ya, di tanah. Satu garis lurus, satu garis dua garis bengkok ke kiri, dua garis bengkok ke kanan. Nah, jadi setelah Rasulullah membuat garis lurus, kemudian dikasih nama oleh Rasulullah, hadhihi sabilillah. Ya, jadi pada garis yang lurus itu diberi nama, inilah jalan Allah. Kemudian jalan yang bengkok itu, yang ke kiri dan yang ke kanan, itu juga diberi tulisan oleh Rasulullah, subulus syaiton, jalan-jalan setan. Jadi jalan Allah cuma satu, ya, jalan Allah cuma satu. Sedangkan jalan setan itu banyak, ya, banyak. Nah, ketika kita menulis, ketika Rasulullah menulis hadhihi sabilillah, ya, sabilillah itu adalah Islam, dan itulah perintah Allah untuk kita mengikuti Islam. Ya, makanya dikatakan hadhihi sabilillah.
fattabi'uhu, ikuti jalan ini, sambil Rasulullah menunjuk garis yang sudah lurus itu. Kemudian wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, ya. Subul itu adalah jalan-jalan yang lain. Nah, oleh karena itulah maka mari kita berusaha dalam hidup ini untuk tetap berada di jalan Allah. Jalan Allah itu adalah Islam, jalan Allah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang harus kita ikuti, dan itulah jalan selamat, ya. Maka apabila kita ingin selamat hidup kita, ikutilah jalan Allah, yaitu sabilillah, ya. Sabilillah itu adalah jalan Allah, maka kita akan selamat. Para jamaah sekalian, jadi tentu yang sangat menggiurkan adalah jalan-jalan setan. Karena jalan-jalan setan itu dibahasakan oleh Nabi subul, ya, artinya banyak ragamnya. Ada yang berkedok song, ada yang berkedok sek, ada yang berkedok food, ada yang berkedok fashion, ada yang berkedok football, dan lain-lain, ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai jalan-jalan setan. Dalam arti itu sengaja diciptakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk membuat kita lalai dari jalan Allah. Merubah visi yang asli dari sport misalnya. Sport adalah olahraga. Yang misi aslinya adalah olahraga. Supaya kita sehat. Supaya aliran darah kita lancar. Supaya jantung kita sehat, paru-paru kita sehat. Supaya sendi-sendi kita sehat karena melakukan peregangan. Nah, itulah misi asli daripada sport, untuk kesehatan. Di samping itu juga boleh untuk latihan-latihan semacam menunggang kuda, ya, berenang. Tetapi sekarang sport udah menjadi sebuah industri, di mana dengan industri sport ini maka manusia dikerahkan, sumber daya manusia dikerahkan habis-habisan, pagi, siang, sore, malam, untuk berpikir agar dia mempunyai harta yang sebanyak-banyaknya dari sport itu. Menerima piala, menerima uang, menerima penghargaan, menerima duit, menerima dolar, dan lain-lain. Sehingga menjadi sebuah industri. Dan ini kalau sudah menjadi sebuah industri, maka dia akan melupakan atau dia tidak akan mengabaikan aspek-aspek rohani, sehingga sholat diabaikan, kemudian boro-boro sholat jamaah di masjid, sudah tidak ada lagi kamus sholat jamaah di masjid. Ya, seandainya sholat, ya sholatnya di lapangan rumput, ya. Sehingga nilai-nilai suci dari agama Islam sudah mulai luntur. Tidak sempat lagi ngaji, tidak sempat lagi membuka Al-Quran, ya. Tidak sempat lagi untuk mengunjungi anak yatim, tidak sempat lagi untuk ziarah kubur, tidak sempat lagi untuk membaca sholawat, ya. Jadi semuanya sudah sibuk bertumpah ruah untuk sport. Nah, demikian juga yang lain seperti food, ya. Makanan itu sebenarnya sederhana. Apalagi kalau kita mau sehat, kita bagusnya kembali kepada back to nature, kembali kepada alam. Misalnya kita makan singkong, jagung, telo, kemudian talas, ya, yang ada di alam kita.
Tapi sekarang food menjadi sebuah industri, sehingga ada unsur gengsi. Rasa-rasanya malu kalau ditanya belum pernah masuk McD. Malu kalau ditanya belum pernah masuk KFC dan lain-lain. Sehingga itu menjadi sebuah industri yang memperbesar rasa gengsi kita. Kemudian di situ uang kita dikuras, ya, dikuras. Karena untuk bayar parkir, untuk nyewa gedung, untuk nyewa tempat AC segala macam. Sehingga itu menjadi sebuah industri yang tidak menutup kemungkinan kita juga lalai, ya, karena asik makan di restoran-restoran mewah, akhirnya suara azan diabaikan sehingga tidak sempat ke masjid, tidak sempat ke masjid. Nah itu yang food, demikian juga yang film. Kalau film itu udah jelas dari muda, ya. Bayangkan misalnya seseorang muslim nonton bioskop dari jam 5:30, pulangnya jam 8:30, ya. Bayangkan masuk gedung bioskop 5:30, kapan sholat maghribnya? Pulang jam 8 lewat, ya. Dia hanya bisa ketemu sholat isya, dan itu pun kalau dia sholat. Siapa tahu kalau dia sampai rumah langsung bobo, langsung tidur, maghribnya hilang. Dan dia tidak merasa dosa, tidak merasa bersalah, tidak sholat maghrib, ya. Dia maghrib masih ada di gedung bioskop. Nah, itu film. Ya, itu masih mending satu sholat ditinggalkan. Belum lagi kalau filmnya itu mulai diputarnya 2:30, 2:30, 6:30 selesai, sholat asar sama maghrib hilang, ya. Minimal satu sholat itu hilang, minimal. Ya. Apa ada orang yang di gedung bioskop kemudian sholat menggelar sajadah? Tidak ada. Kalaupun ada, sholatnya tidak khusyuk karena suara sound systemnya itu sangat menggelegar. Ya. Itu film, food, dan fashion. Fashion itu adalah baju yang diperintahkan Allah sebagai bentuk ibadah menutup aurat. Karena fungsi dari baju itu adalah dua. Pertama menutup aurat, yang kedua keindahan. Keindahan tentu tidak usah berlebihan, ya. Yang penting warnanya cocok, kemudian perpaduan warnanya cocok, kemudian ada sedikit hiasan-hiasan ringan, ya, sehingga resep atau enak dipandang mata. Tetapi kalau dia sudah berwujud sebuah pakaian yang harganya puluhan juta, ratusan juta, ya, jas ratusan juta, ya, ini adalah sudah sebuah pamer kekayaan, dan ini israf, ini berlebihan. Allah melarang kita wala tusrifu, ya, tidak boleh berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah orang pemboros-pemboros, itu adalah temannya setan. Oleh karena itulah maka kita berusaha untuk tidak mengikuti gaya yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi. 3S dan 3F. Ya, F yang pertama food, F yang kedua adalah film, F yang ketiga adalah fashion. Ya. Alhamdulillah sudah banyak perancang-perancang busana muslim dan muslimah yang menutup aurat dengan mode-mode yang keren, yang bagus, yang indah. Demikian juga cara Yahudi dengan 3S, ya. Dengan 3S. Pertama song, nyanyian-nyanyian. Yang kedua adalah seks, ya. Seks bebas. Nyanyian-nyanyian sudah jelas. Ya, tiada hari tanpa musik, tiada hari tanpa lagu-lagu. Boleh dikatakan kalau kita mau jujur, mau survei,
mobil-mobil orang Islam, mobil-mobil orang beriman. Kita survei satu persatu, kita apa namanya ya? Ya kita survei berapa persen mobil orang beriman, orang Islam yang di dalam tipnya itu berisi murotal Al-Quran. Itu mungkin hanya 1%, 2%, paling banyak 5%. Yang 95% pasti musik. Mulai dari musik dangdut, musik rock, musik apa namanya? Ojo dibanding-banding ke ya, musik Jawa, ya, dangdut koplo dan lain-lain. Silakan dicek berapa persen mobil orang beriman yang ketika di starter kemudian berbunyi murotal Al-Quran. Suara-suara murotal dari Al-Imam Masjidil Haram Mekah Madinah. Nah itu, jadi rupanya song itu sudah betul-betul merasuk ke dalam jiwa umat Islam. Dan ini program Yahudi. Ya. Demikian juga yang kedua seks. Kalau seks itu udah jelas, ya. Bagaimana supaya umat Islam itu meninggalkan hubungan seksual yang halal sehingga lebih senang dengan hubungan seksual yang haram. Baik itu perselingkuhan, perzinaan, baik itu pacaran, baik itu pelecehan seksual, di segala macam kalangan. Mulai dari kalangan anak-anak, sampai guru SD, guru SMP, sampai para dosen, dan juga mungkin sampai keluarga-keluarga, ya. Sang ayah bersetubuh dengan anaknya, demikian juga sang kakek bersetubuh dengan cucunya dan segala macam. Ini sengaja ditumbuh suburkan oleh Yahudi melalui video-video porno yang sangat marak, ya, situs-situs porno yang sangat marak. Nah itu, jadi yang pertama adalah song, yang kedua adalah seks. Nah para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita sadar, sebab Yahudi tidak mungkin akan memerangi kita secara langsung dengan senjata, tidak mungkin. Karena umat Islam pasti akan lebih bersemangat dan insya Allah pasti akan menang. Tapi ketika umat Islam dilumpuhkan dengan 3F dan 3S itu, maka satu persatu tumbang. Satu persatu meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan taklim, meninggalkan pengajian, meninggalkan membaca Al-Quran, meninggalkan ziarah kubur, meninggalkan berkunjung ke anak yatim, dan akhirnya kita hidup menjadi orang-orang sekuler. Nah, itulah yang harus kita waspadai dengan bahaya yang sengaja didesain secara sistematik, masif, sistematis, terintegrasi dengan 3F dan 3S, sehingga semuanya keluar dari jalur yang resmi, dari jalur sabilillah. Kalau makan silakan makan, karena Allah berfirman kulu washrobu, untuk mempertahankan hidup. Makan untuk ibadah, ya. Makan untuk aktivitas-aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah itu bisa silaturahim, bisa mencari rezeki yang halal, ya, bisa mengajar, bisa menuntut ilmu, ya. Itu silakan. Ada perintahnya makan, tapi bukan untuk gengsi-gengsian, ya. Malu kalau belum pernah masuk restoran-restoran besar. Demikian juga kafe-kafe. Oleh karena itulah maka mari kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya, ya, agar baik 3F maupun 3S itu kita benar-benar sesuai dengan jalur yang benar. Makan karena Allah, berpakaian karena Allah, kemudian hiburan karena Allah. Kita bisa tadabbur alam, melihat alam semesta, ya, ciptaan-ciptaan Allah yang cukup indah, ya.
sehingga kita bisa tergetar hatinya, merenung, menangis betapa besarnya kekuasaan Allah menciptakan langit, gunung, bukit, lembah, ya, dan lain-lain. Nah, itulah kita kembalikan lagi ke posisi awalnya, sehingga seks kita adalah seks yang halal yang benar. Kemudian seandainya kita ingin bersenandunglah dengan lirik-lirik dan syair-syair yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan lirik-lirik ataupun syair-syair yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini di puncak Bukit Kendeng, Wairate, Pesawaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.